Nah, kita tidak tahu gitu. Ya. Semenjak awal pertama tahun sampai sekarang ini, apakah amal kita banyak yang baik? Amin. Apakah amal kita banyak yang buruk? Tidak tahu. Umpamanya banyak yang baik, oh sama rajin ngaji, rajin sholat, tidak tahu apakah diterima atau tidak, gitu ya. Kita tidak tahu juga. Yang jelas dosa kita lebih banyak, gitu aja. Betul. Dari awal tahun sampai sekarang itu dosa kita itu banyak sekali, banyak sekali, tidak terhitung. Ya. Tidak terhitung dosa kita. Yang terasa atau tidak? Yang terasa atau tidak, yang sengaja atau tidak, yang besar atau yang kecil, habis sudah Pirang-pirang besar. Tapi ya sangat sekali seorang hamba itu bila mana dosa, dia punya dosa, lalu dia enggan untuk minta ampunan. Mudah-mudahan kita punya acara, percaya dipimpin oleh Kang Abu. Akhir tahun baca doa akhir tahun. Nanti insya Allah jatuhnya hari apa sih? Hari Ahad apa ya? Hari Ahad. Kalau nggak salah Ahad. Jatuhnya hari Ahad. Iya, berarti kalau Ahad depan itu udah tanggal 1 Muharram. Tahun baru Hijriah. Minggu depan itu Ahad depan. Berarti itu baca doa berarti hari Sabtu. Habis asar. Baca doa akhir tahun. Udah asar ya? Habis asar. Insyaallah. Itu baca doa akhir tahun itu habis asar. Hari Sabtu depan habis asar kita baca doa akhir tahun. Nanti pas masuk maghrib kita baca doa habis maghrib baca doa awal tahun. Batal wudhunya Bu ya. Syukur-syukur gitu, puasa dari hari Kamis puasa, Jumat, Sabtu. Berarti Sabtu itu akhir tahun kita puasa. Minggunya puasa lagi awal tahun sampai Senin. Wah itu tetap sangat luar biasa sekali. Amin. Ya. Coba ya, kalau perempuan ada alasannya, aduh saya mah lagi dapat perboden. lagi perboden. Udah kamu laki-lakinya aja harus ini loh. Ya, insyaallah amin. Ini enggak pernah. Bagus diingatkan, bagus. Nanti hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 5 hari. Berarti kita ditutup akhir tahun dengan puasa. Ya. Awal tahun. Senin Kamis akhir Kamisnya puasa gitu tahunnya. Terus awal tahun kita dengan puasa. Sabtunya iya, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Insyaallah. Kayaknya makanya segitu. Iya. Belajar. Nanti doanya ada harapan-harapannya kalau habis dipuasain lagi puasa tuh. Ya. Berarti kan hari Sabtu kita doa itu lagi keadaan puasa. Iya, hari Ahadnya kita habis buka puasa. Ya. Jadi akan posisi keadaan doa yang mustajab gitu. Berdoa lagi puasa dan berdoa sewaktu berbuka puasa. Nah, kalau kita lihat isinya kan, doa akhir tahun itu minta ampunan. Artinya dosa-dosa yang kita pernah lakukan minta diampuni semua. Amal-amal kebaikan yang kita lakukan mudah-mudahan diterima. Amin. Jangan kita itu pasti diterima, ya mudah-mudahan diterima amal baiknya. Kesalahannya diampuni. Nanti pusingnya minta ampun itu setan itu. Kalau ada manusia umat Nabi kok akhir tahun baca doa akhir langsung pusing stres setan itu. Berarti saya itu kerja setahun itu namanya kerja bakti, udah nggak ada apa-apanya.
langsung aja sebelum diampuni semua dosanya langsung dia ambil debu ditawur-tawurkan ke kepalanya ke mukanya. Aduh, udah goda selama 1 tahun ini mah capek-capek, ini mah kerja bakti, gak lupa ubahnya. Ya sekali-kali lah kita biar bikin pusing setan, jangan bikin seneng aja tiap hari itu diterusin terus. Jadi awal tahun kita baca awal tahun intinya itu minta penjagaan dari gangguan setan. Nanti kalau kita baca habis maghrib itu hari Ahad, malam Ahad baca awal tahun itu Allah ngasih orang yang baca awal tahun 2 malaikat untuk mendampingi dia supaya jangan mudah malaikat itu tergoda oleh setan-setan yang menggoda dirinya malaikat itu. Mestinya diingatkan oleh setan itu kalau digoda itu diingatkan malaikat khusus. Mudah-mudahan kita usianya sampai ke sana azam mau baca doa akhir tahun minta ampunan dan juga minta mau baca azam awal tahun minta penjagaan dari syaitan awal. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa masih surat-surat pendek ya. Pertama surat apa? Surat An-Nas sudah, Al-Falaq, habis Al-Falaq, Al-Ikhlas. Habis Al-Ikhlas surat apa? Madajah ya, Tabat. Asar sudah. Asar An-Nas. Sekarang Al-Quraisy ya. Kemarin itu Al-Ma'un. Al-Ma'un Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falyaqudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surat ini mayoritas ulama mengatakan itu surat Makkiyah. Walaupun ada sebagian yang mengatakan Madaniyah, ada juga gitu. Kecil. Artinya surat yang diturunkan di Makkah. Al-Quraisy itu adalah surat yang dimana kalau secara asbabul wurud, asbabul nuzul itu mengingatkan tentang kenikmatan Allah yang Allah berikan khusus kepada suku Quraisy. Keturunan Nabi ya? Iya, lah di Arab itu kan banyak kabilah-kabilah, suku-suku. Ada suku Kan'an, Kinani, ada suku Bani Abu Bakrin, ada suku Bani Quraidah, banyak sekali. Nah, tapi yang paling menonjol adalah suku Quraisy. Makanya walaupun ratusan suku di zaman Nabi, tidak ada nama suku yang diabadikan dalam Al-Quran kecuali satu, suku Quraisy. Suku Quraisy. Makanya dalam kitab Debar itu juga ada ya di hadisul awal itu. Apa itu hadisul awal itu? Ibnu Abbas. Nah, Quraisy, siapa sih Quraisy itu? Itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mbah Nabi yang namanya Fihr bin Malik bin Nador bin Kinanah. Ada yang mengatakan Quraisy itu Fihr. Jadi turunannya Fihr ya berarti suku Quraisy. Tapi ada yang mengatakan bukan, tapi Bani Nador. Jadi turunan Nador itu kalau Fihr bin Malik bin Nador bin Kinanah. Kalau Bani Nador itu namanya suku Quraisy. Itu tahu turunan Nabi yang keberapa itu. Jadi Kinanah. Nanti sudah di sana turunan namanya Kinanah. Jadi memang bahwanya Nabi itu semuanya tokoh-tokoh, masa semuanya dari suku-suku semua, kepala suku semua turunannya itu. Memang bukan orang yang biasa, semua turunannya. Tapi yang paling menonjol adalah suku Quraisy. Salah satu turunan suku Quraisy siapa? Imam kita, Imam Syafi'i. Itu masih suku Quraisy. Makanya kan sampai pernah itu kan oleh Nabi dalam hadisnya, nanti
nanti ada satu turunan dari suku Quraisy yang mana keilmuannya meliputi semua penjuru bumi, bahkan sampai pelosok-pelosok bumi. Gitu. Ulama dari Quraisy. Lalu ulama sepakat hadis itu yang dimaksudnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang dimaksud hadis itu kata Nabi nanti ada dari seorang terlahir dari suku Quraisy itu apa? Jadi ulama dari ulamaku, keilmuannya itu apa? Sampai menyeluruh ke pelosok-pelosok bumi masuk. Ya, sampai Indonesia, sampai pelosok-pelosok Indonesia pun masuk. Berarti apa? Berarti kitab Sapina, Surah Munajat, itu pelosok-pelosok itu adalah keilmuan Imam Syafi'i. Dan itu memprediksi semua ulama sepakat bahwa ini adalah Imam saya dan dimaksud Nabi itu. Dan kita itu termasuk salah satu orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Mengikuti Imam Syafi'i secara otomatis pasti mengikuti Nabi. Pasti itu. Jadi jangan dibenturkan. Kamu mengikuti Syafi'i atau mengikuti Nabi? Ya, bukan seperti itu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Nabi. Kamu milih Nabi atau Syafi'i? Yang orang yang tidak tahu sejarah. Iya. Justru semua makalah Imam Syafi'i tidak ada keluar dari Quran dan Sunnah. Mengikuti Imam Syafi'i berarti pasti mengikuti Nabi. Pasti itu. Masih sejarah tentang suku Quraisy. Ya, suku Quraisy dari beberapa kabilah Arab tidak ada yang diabadikan namanya kecuali Quraisy. Makanya li'ilafi Quraisy. Dikarenakan kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka apa? Rihlah, melakukan perjalanan. Syita di waktu kemarau, di waktu hujan, was-shaif dan di waktu kemarau. Kalau syita, suku Quraisy itu perginya ke negara Yaman. Tapi kalau shaif perginya ke negara Syam, ke negara Syam sekarang Syria. Itu kalau syita ke negara Yaman. Itu tujuannya apa? Berdagang, berniaga tujuannya. Itu suatu kebiasaan suku Rasulillah fi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i was-shaif. Kebiasaan suku Quraisy itu rihlah, melakukan perjalanan di waktu kemarau dan di waktu hujan. Kalau hujan itu waktu syita itu ke negara Yaman. Kalau shaif itu ke negara Syam. Wal ya'budu rabb hadzal bait. Wahai suku Quraisy, sembahlah Tuhan Baitullah ini, itu Tuhan Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang mana Allah telah mengamankan dari kalian dan telah memberi makan kalian, akhirnya kamu tidak pernah merasakan kelaparan. Itu salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada suku Quraisy. Mesti zamannya Nabi waktu itu ya banyak yang tidak beriman supaya menyadari. Itu secara Al-Quran. Lalu kalau buat kita apa? Ini kan buat orang Quraisy. Kita kan bukan orang Quraisy ya. Apakah? Ya tentu. Sebab Al-Quran itu turun bukan cuma untuk salah satu golongan, tapi untuk segenap manusia. Makanya kan Al-Qur'an diumumil bila bi khususis sabab. Standar memahami Al-Quran itu yang dipakai itu dengan umumnya. Umumil lafzi, bukan khususis sabab, walaupun sababnya itu adalah suku Quraisy. Tapi sebenarnya kita semua sebagaimana orang Quraisy, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita pun sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Kita harus sadar, harus mengerti dengan betapa banyak anugerah, kemanfaatan, nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, untuk suku Quraisy itu dulu. Suku Quraisy, wah, sudah istilahnya itu suku yang dimanjakan oleh Allah. Punya dari
hubungan diplomatiknya ke negara Syria, ke negara Habasah, ke negara Romawi, itu orang Arab itu aman-aman saja kalau selama dia bangsanya bangsa Quraisy. Ke Habasah, Ethiopia, kamu dari mana? Dari Quraisy. Umpamanya terjadi penangkapan, kamu dari mana? Juga Quraisy, langsung dilepas itu. Aman saja. Di Romawi, di Persia, di mana, udah aman ya. Sebab dikenal dengan ahlu haram di Baitillah, ahli tanah haramnya Baitullah. Maka orang itu takut mau macam-macam tuh, ada kualat itu. Kalau kita berani ganggu ahlu baiti haram di Baitillah, jadi ya udah, gak berani orang mengambil hartanya. Merdeka aja kemana-mana itu aman orang suku Quraisy itu. Walaupun jualan yang lainnya itu terjadi peperangan apa antara suku Arab, kalau bukan ada hadapannya dengan suku Quraisy, udah enggak lah. Kalau sama suku Quraisy udah ampun. Taluk gitu tuh. Taluk. Nanti ada kejadian yang mencoba karena dia merasa maharaja di zamannya, itu nanti ashabul fil. Ya nanti ya habis ini kan ashabul fil. Wah, saya mah tidak seperti itu. Saya kan raja, mau berani menyerang ahli suku Quraisy, nyatanya kan hancur gitu. Nanti di surat selanjutnya ya, ashabul fil. Jadi aman bisa orang suku Quraisy itu. Orang suku Quraisy itu kemana-mana. Dan selalu kalau pergi kemana-mana, ke Syria, ke Ethiopia, ke Yaman, ke Sam, terus ke istilahnya antar negara, itu kalau ngaku orang Quraisy, ya udah dihormati bebas, udah aman. Amahum minju, selalu dikasih kemudahan masalah rezeki oleh negara. Jelas. Nanti cuma yang diminta Allah satu, kata Allah itu, wahai suku Quraisy, umpamanya kamu tidak menyadari akan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kalian. Yang telah diberikan sangat banyak banget itu anugerah Allah kepada kalian itu. Udah kamu itu menikmati dua hal saja. Kamu mensyukuri dua hal saja. Apa menyukuri dua hal? Pertama, hidupnya aman, terus tidak pernah kelaparan. Udah kamu menyukuri dua hal, sembahlah Allah. Pada sih gitu aja. Kalau kamu kenikmatanku, kamu lupakan semua, nggak apa-apa. Kalau kenikmatanku kamu lupakan semua, nggak apa-apa. Cuma kamu harus ingat akan dua hal. Jadi kamu kemana-mana aman, terus tidak pernah kelaparan. Kamu jadi Quraisy, udah kamu syukuri itu cukup dengan kamu menyembah falyabudu rabbahadal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Makanya kita merasa aman gak hidup ini? Alhamdulillah. Aduh, aman. Kayaknya sholat bebas. Sholat kasur, betul. Gak berubah. Aman. Terus apa kita pernah merasakan kelaparan nggak makan satu minggu? Enggak. Makanya cukup untuk membuktikan hadis Nabi. Man asbaha mu'afan fi jasadi. Kita pagi-pagi badan sehat, masih bisa melihat. Amin. Masih bisa mendengar, masih bisa berbicara. Mu'afan fi jasadi. Amin dan fisirbi. Kita di rumah aman, jalan ke pasar aman, ke masjid aman. Indahu qutu yaumi. Terus di rumah kita ada resiko untuk hari itu. Iya. Ada resiko untuk hari itu. Qad khizat lahu ad-dunya bihadab. Berarti dia telah memegang dunia semuanya. Itu telah memegang semuanya. Badan sehat, aman, ada resiko hari itu. Indahu qutu
yaumi, bukan hari esok, bukan. Pokoknya hari Minggu udah, hari Minggu ada kita tuh. Betul. Gak usah mikir hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari itu mudah. Kita masih ada umur juga nggak tahu ya. Amin. Ya, betul. Kata Nabi, indahu kutu yaumi, di sisinya ada resiko kebutuhan hidup hari ini itu. Qotizat lahu ad-dunya bihada, berarti dia telah pegang dunia sisi. Sebenarnya kita tuh kalau pengen nikmat itu tidak ada artinya. Harta banyak, Ya, tapi keadaannya lagi perang. ya. Waduh, Lagi sudah, kita tuh pusing kayaknya. Kami jut lah. Iya, harta banyak. Ini takut perang di mana? Nggak bisa tidur kayaknya. Iya. Pokoknya kenikmatan dua, aman dan ada makanan. Iya. Dua kenikmatan yang luar biasa. Betul. Aman, tapi apa? Tidak ada makanan yang pusing ya. Aman, tidak ada yang ganggu, tidak ada perang. Tapi apa? Dapurnya lah goyang-goyang. Iya. Ya pusing. Banyak makanan, tapi keadaan genting. Ya pusing. Iya. Pusing. Tapi kok aman, banyak makanan, senang bisa gitu. Apalagi badannya sehat. Udah kata Nabi, berarti dia telah memiliki dunia sisinya, bisa menikmati matahari, bisa menikmati gunung, bisa menikmati laut, sudah. Tapi manusia itu jarang gitu. Iya. Begitu besok, minggu depan, bulan depannya dipikirinya itu. Iya. Ya jadinya Pusing. pusing. Terus kata nabinya, pagi-pagi badan masih sehat, makanan resiko hari itu ada, terus keadaannya Aman. aman. Udah. Itu mau apa lagi? Iya. Qotizat ad-dunya lahu ad-dunya bihada dirinya. Nah, makanya kenikmatan dua ini yang di dalam surat Al-Qur'an, apa kenikmatan? Aman. Kenikmatan ada resiko makan sehari. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jangan pernah kita itu menutup akan kenikmatan itu. Iya. Jangan pernah. Pada sih kemana-mana itu bebas. Rasanya itu bukan kenikmatan saja. Iya. Ya. Mau ke kota, mau ke gunung, mau ke pantai, mau kemana kita Bebas. udah bebas. Itu kenikmatan yang luar biasa. Iya. Masya Allah. Terus kita bisa makan untuk hari ini. Iya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Itu perlu disyukuri. Pesan daripada ayat tadi. Artinya kita sebagai manusia jangan lupakan dua kenikmatan. Kenikmatan aman, kenikmatan ada resiko sehari. Itu kenikmatan yang luar biasa. Itu adalah bukan kenikmatan yang intinya tuh didapatkan dengan tanpa, itu memang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa aman di sini. Kita bisa aman itu, kita bisa makan itu memang oleh Allah itu dikasih. Allahu Razak, wallahu apa? Nahnu narzuqukum wa saya memberi rezeki kita. Itu memang dikasih rezeki. Tapi kita berpikirnya tuh kadang-kadang tuh, waduh, ini usaha saya ini. Iya. Kita bisa makan seperti ini. Wah, kalau tanpa ada peran Allah nggak bisa sama sekali. Keamanan kita, ya kalau tidak ada peran Allah tidak bakalan kita dapatkan. Itu baru kenikmatan dua. Apalagi kenikmatan yang lain-lainnya. Lalu bagaimana kita mensyukuri dua kenikmatan tersebut? Dengan ibadah kepada Allah. Walhamdulillah Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ibadah, nanti kita suruh ibadah. Cuma kadang-kadang motif ibadah itu macam-macam. Ada yang dunia, ada mau ibadah, sholat, zikir, sholat tahajud, supaya apa sehat terus dunianya, rezekinya lancar. Itu dunia itu. Ada lil akhirat, ibadah supaya nanti masuk surga.
Semua yang tidak terpenuhi keinginan di dunia, nanti kita kalau masuk surga terpenuhi semua. Sebab lihat mata tahil di dalam surga itu semua akan didapatkan apa yang diinginkan oleh manusia penghuninya. Lihat mata tahil apa yang disukai, yang diingini oleh jiwa-jiwa dipenuhi. Ya udah, saya mau ibadah terus lah. Nggak apa-apa, di dunia nggak pengen emas 1 kilo nggak pernah keturutan, nanti aja kalau masuk surga, apalagi 1 kilo, 1 kintal juga dikasih ya. Ibadahnya jauh, berarti dia ibadahnya lil akhirat. Ada ibadah itu lillah, lillah, bukan dunia, bukan akhirat. Lillah apa? Saya telah dikasih anugerah begitu banyak oleh Allah, terutama keamanan, tiap hari dikasih makan oleh Allah. Udah, sama ibadah lillah aja. Gak pengen dunia, gak pengen akhirat. Cuma tinggal kualitasnya yang mana gitu. Kalau ibadahnya lil dunia, berarti dia statusnya sebagai asir, orang yang tertawan. Kenapa? Dia melakukan sholat, melakukan baca Quran, baca Yasin, sholat tahajud, tujuannya dunia, sebab udah ada ketentuan. Maka dia seakan-akan orang yang tertawan. Tidak bakalan semuanya apa yang diinginkan sesuai dengan keinginannya. Sebagaimana orang yang ditawan itu, pengen ini dibatas, pengen ini geraknya serba dibatas. Nah kita kalau itu ibadah tujuannya dunia, maka kita sebagai asir. Tapi kalau tujuannya dunia sebagai tujuannya akhirat, masuk surga, itu namanya ajir. Ajir itu apa? Pekerja. Bayar. Kita kan surat kerja ya, pengen dapat upah, pengen bayar. Itu ajir itu. Itu kalau kita ibadah tujuannya akhirat, namanya status kita hamba ajir. Tapi kalau kita ibadah tujuannya dunia, namanya hamba asir. Tapi kalau tujuannya lillah, itu namanya hamba amir. Hamba sebagai raja. Apapun yang di Allah kehendaki kepada kita tidak masalah. Maka kita jadi orang yang merdeka, tidak peduli dengan akhirat, tidak peduli dengan nanti di surga atau neraka, di dunia nanti sakit apa, tidak peduli. Saya mau ibadah saja lillah. Itu maka dia sebagai amir, orang merdeka. Pengen jadi amir, ajir atau asir? Ibadah itu kalau di dunia berarti asir, kalau di akhirat berarti ajir, kalau lillah berarti amir, seorang ratu, seorang raja. Ya udah, jadi pada malam ini tentang surat Al-Kafirun, pesan yang saya dapatkan dari pembelajaran soal kafirun, betapa kita jangan lupakan kenikmatan Allah kepada kita. Sudah tidak terhitung, terutama kenikmatan keamanan kita. Terus kenikmatan kita selalu dikasih rezeki. Itu jangan pernah kita lupakan. Jangan merasa itu adalah semata-mata, wah itu mau udah biasa. Balas itu. Itu dikehendaki oleh Allah itu. Ketiga, yaitu apa? Bagaimana kita mensyukuri akan semuanya dengan melakukan ibadah kepada Allah. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, enggak. Jadi koreksi, perlu ditanggapi, dan jelas ini adalah masalah kehidupan kita.